Hai teman-teman, balik lagi sama aku Nurul Widianingrum yang kali ini bakal ngebahas pendaftaran tanah. Jadi buat teman-teman yang bertanya apa sih manfaatnya daftarin tanah, apa sih untungnya buat kita kalau kita udah daftarin. Nah, aku bakal ngasih sedikit penjelasan tentang feedback ke kita setelah kita mendaftarkan tanah kita. Oke, check it out. Tapi sebelum masuk ke pembahasan intinya, gimana kalau kita jalan-jalan dulu sejarah. Jadi kita bakal mengulang masa lalu gitu ya kan. Jadi pendaftaran tanah itu sejarahnya ada tiga masa atau tiga periode. Yang pertama yaitu periode kacau balau, yang kedua periode alih hukum pemerintah, dan yang ketiga periode pendaftaran tanah. Nah, ketiga periode ini yang bisa nyebabin adanya pendaftaran tanah sampai saat ini. Kita masuk pada periode pertama dulu ya, yaitu periode kacau balau. Nah, pada periode pertama ini VOC didirikan pada tahun 1602. Itu di samping mendapatkan hak berdagang dari Nederland ke Indi, dia juga mendapatkan hak untuk menguasai yang dikuasainya dengan gencatan senjata. Nah, dengan seperti ini itu VOC menganggap bahwa dirinya ini sebagai pemilik tanah itu, padahal dia bukan pemiliknya, dia hanya pendatang, tapi dia seakan-akan memiliki tanah tersebut. Nah, tanah yang terletak di daerah kekuasaan itu selain dapat diberikan kepada warga VOC atau orang-orang VOC, nah tanah itu juga dapat diberikan kepada warga Belanda yang sengaja didatangkan untuk mendapatkan hak atas tanah itu tadi. Jadi Belanda juga tidak mau rugi dalam periode ini, guys. Nah, akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1621 itu mengeluarkan suatu plakat atau maklumat yang merupakan peletakan dasar pertama bagi pelaksanaan kadester dan penyelenggaraan pendaftaran hak Hindia Belanda. Seperti itu. Nah, plakat tersebut menetapkan bahwa Bailu dan Stephen harus menyelenggarakan pendaftaran tanah segala pekarangan atau pohon atau apapun itu yang ada di atas tanah itu harus diberi pencatatan nama-nama pemiliknya. Namun penyelenggaraan penafsiran ini merupakan kadester dalam arti kuno. Nah, mengapa demikian? Karena pendaftaran ini dilakukan tanpa didasarkan dengan peta tanah, jadi kayak berlaku semaunya sendiri gitu. Pokoknya ini tanahku seperti itu, guys. Periode kedua. Pada periode ini Gubernur Jenderal dalam keputusannya tanggal 18 Januari tahun 1837 nomor 3 menginstruksikan kepada para ahli ukur ada di Jakarta, Semarang untuk menyelenggarakan kadester secara terperinci sesuai dengan pokok penyelenggaraan suatu kadester dalam arti yang modern. Nah, lalu apa saja sih tugas ahli ukur itu? Apa saja ya tugasnya ahli ukur pemerintahan? Di sini mereka memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu menyimpan dan memelihara peta-peta tanah yang ada. Lalu kedua yaitu menyelenggarakan daftar-daftar yang terdiri dari daftar tanah semua peta ya, lalu daftar hasil pengukuran tanah, lalu juga ada daftar yang memberikan info tentang land master Guinness. Seperti itu. Kita masuk pada periode ketiga. Nah, pada periode ketiga ini yaitu periode pendaftaran tanah. Pada masa ini pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1871 membentuk suatu komisi yang bertugas mempelajari
perlu atau tidaknya penataan kembali kadester, meskipun itu mereka rasa seperti hal sepele, namun sebenarnya hal itu sangat perlu untuk dilakukan. Nah, lambat laun banyak orang atau banyak ahli ukur yang mengakui bahwa pembentukan komisi baru ini sangat memiliki manfaat yang besar. Keuntungan yang pertama yaitu adanya kesadaran pada para ahli ukur kadester yang harus diselenggarakan dengan pembuatan peta-peta secara teliti. Lalu yang kedua yaitu penyelenggaraan tata usaha kadester, meskipun dilakukan menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, namun tetap dilakukan secara sesama. Lalu yang ketiga adalah tenaga-tenaga kerja pelaksanaannya mendapatkan pendidikan yang cukup baik di sana. Oke, kali ini kita masuk pada pembahasan inti dalam video aku kali ini ya. Asas dan pendaftaran tanah itu pasti teman-teman banyak yang berpikirkan ya, atau bertanya-tanya dalam benak hatinya. Nah, di sini akan kita pecahkan sama-sama biar tidak ada dusta di antara aku dan kamu dan kita semua. Dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Nah, 5 asas ini harus berjalan secara bersamaan biar tidak ada ketimpangan di antara kedua pihak yang bersangkutan. Lalu dengan adanya asas yang terkandung tadi, tentu kita harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah. Tujuan itu diatur lebih lanjut pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan pendaftaran tanah bertujuan sebagai berikut. Oke, tujuan yang pertama yaitu untuk memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah atau satuan rumah susun atau hak-hak yang lainnya. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa dialah pemegang hak asli, hak yang paten atas tanah tersebut. Lalu yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah. Nah, agar dengan mudah pemerintah itu mengolah data dan melakukan pengolahan atas tanah-tanah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah, dan pemerintah otomatis harus memiliki izin dulu dari sang pemilik tanah. Maka dari itu, tujuan yang kedua ini saya rasa sangat penting untuk informasi pemerintah dan juga sang pemilik tanah itu tadi. Lalu tujuan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu untuk tertib administrasi. Tentunya teman-teman pasti tidak heran kan mengapa kita harus tertib administrasi, agar nantinya suatu sistem pemerintahan atau suatu peraturan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan ya. Oke, sekian pembahasan pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah dari aku. Nah, dari tujuan itu tadi dapat disimpulkan bahwa sang pemilik tanah itu memiliki hak-haknya, memiliki semua yang dia lakukan apabila dia memiliki tanah lalu didaftarkan, maka tanah tersebut menjadi pemilik sang pemegang hak, bukan milik pemerintah atau milik umum. Jadi, jika ada teman-teman yang memiliki tanah namun belum didaftarkan, segera daftarkan ya, nanti keburu kena gusur tol atau apapun itu, atau bandara, atau yang berkepentingan sama pemerintah, biar nggak ribet nanti ngurusnya ya. Saran dari aku sih. Bye, see you and thank you. Don't forget to like and subscribe.